Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pedagogik, Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 10 yang beranggotakan saya, Feli Alicia Rahman sebagai moderator, Safa Salsabila, Hanifah Nanda, dan Yusri Chandra Ningtyas sebagai penyaji. Tanpa berlama-lama, kami akan langsung ke pemaparan materi. Materi yang akan kami sampaikan mengenai isi dan alat pendidikan. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Hanifah Nanda. Kepada Hanifah Nanda dipersilahkan. Baik, terima kasih Velia. Nah, untuk materi pertama yaitu isi pendidikan. Pendidikan merupakan upaya sadar atau disengaja yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik agar mencapai kedewasaan. Nah, seorang pendidik harus mempunyai dasar dan tujuan pendidikan yang jelas, serta dapat memilihkan isi pendidikan yang sesuai bagi anak didiknya. Boleh next slide? Nah, secara umum ada 3 unsur yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menetapkan isi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, kedua anak didik, dan ketiga lingkungan anak didik. Isi pendidikan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan, karena isi pendidikan harus dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Isi pendidikan hendaknya disusun disesuaikan dengan jenis dan sifat serta hierarki tujuan pendidikan. Boleh next slide? Menurut Benjamin Bloom, DKK, ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan isi pendidikan dalam hubungannya dengan anak didik. Yang pertama, tahap dan tugas perkembangan anak didik. Yang kedua, kematangan anak didik. Yang ketiga, keunikan anak didik. Dan keempat, tingkat kesukaran dan kompleksitasnya. Nah, untuk yang tahap dan tugas perkembangan anak didik, nah jadi pada setiap tahap perkembangannya, anak didik harus mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangannya pada tahap itu. Nah, anak didik tersebut memerlukan orang dewasa sebagai pendidiknya, karena anak didik tersebut belum mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangannya sesuai pada tahap perkembangan, sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Nah, untuk yang kedua yaitu kematangan anak didik. Jadi, isi pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan anak didik. Ibarat besi yang telah matang dipanaskan, besi tersebut akan mudah dibentuk. Nah, jadi anak yang telah matang untuk belajar sesuatu, ia akan mudah mempelajarinya dan dapat mendapatkan kemudahan dalam upayanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila dilihat dari sudut pandang pendidik, hal tersebut berarti bahwa anak akan mudah dididik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hanifah atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Safa. Kepada Safa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kalia. Yang selanjutnya ada keunikan anak didik. Nah, keunikan anak didik ini mengimplikasikan perlunya isi pendidikan disesuaikan dengan minat anak didik, tingkat kemampuan belajar atau bakat anak didik, jenis kelamin anak didik, perhatian anak didik, dunia anak didik, dan lain sebagainya. Lingkungan di mana anak didik berada perlu pula dipertimbangkan dalam rangka menetapkan isi pendidikan. Yang pertama, isi pendidikan itu hendaknya dipilih dan disesuaikan dengan konteks lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, lingkungan sekitar anak didik dapat dijadikan sumber belajar atau sumber untuk bereksplorasi bagi anak. Yang ketiga, diharapkan isi pendidikan itu relevan dengan kehidupan anak dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, isi pendidikan hendaknya ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitasnya. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai alat pendidikan. Nah, alat pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat pendidikan dan alat bantu pendidikan. Nah, alat pendidikan ini menurut Langeveld yaitu suatu pendidikan atau perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Contohnya, penciptaan situasi kondusif untuk pembelajaran, teladan, tugas, hukuman, ganjaran, dan lain-lain yang
yang secara sengaja dilakukan guru untuk membantu anak didik agar mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada alat bantu pendidikan. Nah, alat bantu pendidikan ini berkenaan dengan situasi dan atau tindakan guru yang disengaja dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Karena itu, perlunya dipahami bahwa buku-buku, papan tulis, OHP, gudung sekolah, dan lain-lain yang bersifat kebendaan yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan bukanlah alat pendidikan, melainkan dikategorikan sebagai alat bantu pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Safa atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yusri. Kepada Yusri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengakibatkan anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan. Contohnya seperti ketika guru yang mengajar selalu berpakaian bersih dan rapi, lalu siswa yang tadinya kurang memperhatikan kebersihan dan kerapihan pakaiannya dengan melihat gurunya yang tadi, kemudian ia menirunya sehingga selalu berpakaian bersih dan rapi. Dalam pengandaian ini, apabila guru tersebut selalu berpakaian bersih dan rapi sewaktu mengajar hanya karena kebiasaannya saja dan tidak secara sengaja berniat atau bertujuan untuk memberikan teladan kepada para siswanya dalam hal kebersihan dan kerapian dalam berpakaian, maka situasi atau perbuatan guru tadi bukanlah alat pendidikan, melainkan faktor pendidikan. Boleh next slide? Menurut Langeveld tahun 1980, ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Keempat aspek yang dimaksud adalah 1. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan adalah suatu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Yang kedua adalah alat pendidikan yang tersedia. Berbagai alat pendidikan yang tersedia seperti teladan, wewenang, perintah, larangan, hukuman, dan sebagainya hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik pendidik yang akan menggunakannya dan anak didik yang akan dikenai tindakan dengan menggunakan alat pendidik tersebut. Yang ketiga, ada pendidik yang akan menggunakan alat pendidikan. Alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan diri pendidik yang akan menggunakannya. Pendidik jangan memilih dan menggunakan alat pendidikan yang tidak sesuai dengan karakteristik pribadinya. Seperti pendidik menggunakan larangan atau hukuman seperti melarang atau menghukum anak didik yang datang terlambat ke sekolah. Sementara pendidik sendiri masih sering datang terlambat ke kelas atau ke sekolah. Nah, maka dari itu guru tersebut akan dipandang sebelah mata oleh anak didiknya karena ia dianggap tidak adil. Yang keempat, ada anak didik yang akan dikenai tindakan dari alat pendidikan. Setelah pendidikan, hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik anak didiknya. Pendidik perlu bertanya, alat pendidikan manakah yang cocok digunakan untuk anak didik saya? Nah, selain itu, mempertimbangkan juga berbagai kemungkinan efek positif dan efek negatif yang akan terjadi pada diri anak didik. Apabila suatu alat pendidikan digunakan, pilih dan gunakanlah alat pendidikan yang paling tepat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yusri atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah penggunaan alat pendidikan. Boleh di next slide? Baik, menurut Langeveld tahun 1980 terdapat 5 syarat penggunaan alat pendidikan. Yang pertama, perlindungan. Yang kedua, kesepahaman. Yang ketiga, kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Yang keempat, perasaan bersatu. Dan yang terakhir, berdiri sendiri. Slide selanjutnya. Pendidik diharapkan menggunakan alat pendidikan untuk
melindungi anak didiknya berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah dalam bentuk pembiasaan, larangan, perintah, menciptakan dan menegakkan tata tertib, dan membiarkan anak untuk mempelajari sesuatu secara terbuka. Slide selanjutnya. Dan dalam pendidikan perlu adanya kesamaan arah pikiran serta perbuatan antara pendidik dan anak didik, sehingga anak didik dapat bertanggung jawab dan memahami diri sendiri serta lingkungannya. Alat pendidikan dalam hal ini dapat berbentuk perencanaan, perjanjian, pemberian tugas, larangan, dan pemahaman mengenai janji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan kembali dipaparkan oleh Safa. Kepada Safa dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu alat pendidikan yang dapat digunakan pendidik. Yang pertama itu memperlihatkan dan membuktikan. Dengan memperlihatkan atau membuktikan kepada anak didik, adanya kasih sayang, dapat dipercaya, kesetiaan, sikap ramah, sifat timbal baik, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada menganjurkan. Nah, pendidik ini perlu menganjurkan kepada anak didik untuk mengusahakan memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian, menciptakan situasi. Nah, pendidik menciptakan situasi ini bertujuan agar anak didik mengalaminya dalam berbagai kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian, agar anak turut mengalami motif dan alasan bertindak yang dianut oleh dewasa, memahami pentingnya nilai-nilai hidup yang memenuhi alam pikiran orang dewasa, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, anak dibimbing dan diarahkan masuk ke alam orang dewasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan semua alat pendidikan adalah bahwa alat pendidikan itu digunakan dan diarahkan agar anak menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab, dan berpartisipasi positif dalam kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Safa atas pemaparan materinya. Pemaparan Safa menutup pematerian kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.